Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai Ayla 1,2 R Deluxe edisi yang minor change. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Kamu bisa cek di video berikut dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan pada teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai produk-produk Daihatsu. Selamat datang di channel Y Project. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Ayla 1,2 R Deluxe edisi minor change 2020. Dengan tampilan yang lebih menarik serta atraktif, Ayla edisi 2020 lebih pede menggait calon konsumen dari kalangan milenial. Bagian bumper depan menggunakan desain baru yang lebih lebar dan mengotak. Daihatsu juga membekali tampilan grill dan lower grill dengan balutan warna black gloss yang menurut Daihatsu terinspirasi dari tampilan Ayla Turbo. Tinggi dari tanah tidak mengalami perubahan, masih sekitar 18 cm, sama dengan generasi sebelumnya. Di bagian atas fog lamp juga terdapat aksen kisi-kisi angin yang membuat kesan sporty lebih terasa. Di bagian bawah juga terdapat aero kit berwarna black piano. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang biasanya dicat senada dengan warna bodi. Untuk headlamp tetap menggunakan proyektor headlamp dan LED position lamp. Sama seperti generasi sebelumnya, perbedaannya tidak menggunakan lampu DRL. Pada bagian grill terdapat kisi-kisi angin atau disebut juga dengan air scoop. Dan juga ada grafis bertuliskan delak yang membuktikan ini adalah tipe tertinggi dari varian Ayla. Untuk tipe ini, Ayla menggunakan mesin 3 NRVA DOAC Dual VVTi dengan kapasitas 1200 cc yang mampu menyemburkan tenaga 88 horsepower dan 108 Nm. Juga sudah dilengkapi dengan ABS dan ABD untuk sistem pengereman. Dan untuk kap mesin juga sudah dilengkapi dengan peredam. Untuk roda tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dengan ukuran 175/65 dengan menggunakan ring 14. Hanya saja motifnya sedikit berbeda, tetap menggunakan two-tone color dengan sedikit garis hitam di tengahnya. Pada bagian samping bawah sudah dilengkapi dengan set stun guard. Ini tidak berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan variasi ini hanya ada di tipe R dan tipe R Deluxe. Untuk kaca spion sudah dilengkapi dengan lampu sein, ditambah dengan retractable mirror dan electric mirror, sehingga memudahkan pengemudi untuk mengendalikan kaca spion dari dalam. Juga ada stiker berwarna black matte bertuliskan Deluxe, yang membuktikan ini adalah varian tertinggi. Sayangnya, untuk antena tidak mengalami perubahan, tidak seperti mobil Daihatsu keluaran terbaru lainnya, yang sudah menggunakan motif sirip hiu. Untuk spoiler, tidak mengalami perubahan, sama seperti Ayla R ataupun Ayla R Deluxe generasi sebelumnya. Sudah dilengkapi dengan stop lamp dan sedikit cekukan di tengahnya. Juga sudah dilengkapi dengan rear wiper dan garnish di bagian bawahnya. Pada tampilan belakang dimeriahkan dengan penggunaan lampu belakang model baru dengan menggunakan reflektor dan desain L-shape untuk lampu remnya. Hal ini cukup ampuh untuk membuat tampilan Daihatsu Ayla 2020 menjadi semakin atraktif dan sporty. Turun sedikit ke bawah, ornamen berbentuk C-shape pada sisi bumper dengan imbuhan reflektor di bagian tengahnya tetap dipertahankan. Juga sudah dilengkapi dengan dua sensor parkir di bagian kiri dan kanan. Ditambah dengan rear aero kit di bagian bawahnya dengan motif berwarna black. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan untuk knalpotnya sudah dilapisi dengan muffler cutter. Masuk bagian dalam, door trimnya ada motif kain yang senada dengan warna jok. Armrestnya dicat berwarna silver, sedangkan untuk pembuka pintunya bermotif chrome. Untuk power window dan central lock terkontrol di bagian supir, dan di bawahnya ada konsol box untuk minuman. Dan setiap sisi pintu sudah dilengkapi dengan speaker aktif. Turun ke bagian lantai sudah dilengkapi dengan karpet berbahan berudu dan berlogokan Ayla. Untuk jok tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hanya dapat diatur maju dan mundur saja. Headrest tidak berbeda dengan mobil LCGC pada umumnya, menyatu dengan bagian bawah jadi tidak dapat disesuaikan dengan tinggi badan. Dan ini adalah tombol retractable mirror dan electric mirror. Pada bagian kemudi juga sudah dilengkapi dengan switch steering, dual airbag SRS, dan logo Daihatsu bermotif chrome. Pada sisi lain akan disambut dengan tampilan center cluster yang lebih kekinian dan fitur pengaturan AC yang sudah digital. Sementara pada bagian infotainment juga telah menggunakan head unit double din touchscreen dengan fitur yang lebih lengkap. Pada bagian tengah supir dan penumpang juga sudah dilengkapi dengan konsol box untuk menyimpan barang.
Untuk speedometer tidak ada perubahan, sama seperti generasi sebelumnya. Untuk head unit sudah terintegrasi dengan fitur mirror link, USB, Bluetooth, hingga DVD. Juga sudah dilengkapi dengan fitur rear camera dan back sonar untuk memudahkan Anda saat mengawasi kondisi belakang ketika mundur. Dan ini adalah tombol untuk mengatur kipas AC. Tombol off, mengatur arah angin, maksimal dingin, dan tombol suhu. Untuk tuas transmisi otomatis berdesain lurus dengan 4 percepatan. Untuk memutar musik dengan menggunakan flash disk, kabel datanya ada di laci dashboard. Untuk barang bawaan, Ayla 1,2R Deluxe menyediakan cukup banyak tempat penyimpanan, salah satunya konsol box yang ada di bagian tengah. Di bawah rem tangan juga ada laci, di depan tuas juga ada tempat menyimpan 2 botol minuman, konsol untuk menyimpan kartu, dan power outlet untuk mengecas gadget. Dan di sisi atas bagian penumpang juga sudah disediakan hand grip. Sayangnya untuk sun visor tidak ada cerminnya. Untuk lampu baca tetap menggunakan desain model lama, dan sun visor bagian supir juga tidak ada cerminnya. Untuk frame center cluster terlihat sangat elegan, dibalut dengan two-tone color berwarna black piano dan ornamen berwarna silver. Dan ini adalah tombol retractable mirror untuk melipat kaca spion. Berpindah ke bagian penumpang kiri depan, untuk desain door trimnya sama seperti bagian supir, berbalut dengan kain bermotif jok, armrest dengan warna silver, dan handle pembuka pintu dengan motif chrome. Dan untuk kapasitas penumpang, jika joknya dimajukan full sampai dengan ke depan, mungkin akan sedikit susah untuk mendapatkan space bagian lutut. Tapi jika dimundurkan full sampai dengan ke belakang, lumayan untuk bisa dapat selonjoran. Dan ini diukur dengan tinggi badan saya yang hanya 168 cm. Untuk headrest tidak cukup nyaman karena tidak bisa disesuaikan. Tapi untuk jarak kepala dan atap hampir 1 jengkal. Sekarang coba kita pindah ke baris kedua. Untuk door trimnya tidak dilapisi dengan kain, sudah dilengkapi dengan safety child, dan ornamennya sudah dibalut dengan cat berwarna silver. Juga tersedia konsol untuk menyimpan minuman, dan handle pembuka pintu dengan motif chrome. Untuk desain jok sudah didesain sama dengan jok penumpang depan, dan kelebihannya sudah menyediakan headrest. Sayangnya headrestnya hanya tersedia 2, sementara ini didesain untuk 3 penumpang. Dan untuk safety tersedia 3 seat belt. Sayangnya untuk baris tengah hanya mengikat bagian pinggang saja. Di bagian tengah juga ada konsol untuk menyimpan minuman yang menyatu dengan konsol bagian depan. Dan konsol ini dapat digunakan untuk menyimpan 2 botol minuman. Dan di bagian belakang jok penumpang depan juga tersedia pocket untuk menyimpan majalah ataupun barang-barang. Untuk kapasitas penumpang bagian baris kedua cukup lega. Dengan posisi jok depan hanya dimajukan setengah, jarak lutut dan jok depan hampir 1 jengkal lebih. Dan jarak atap dengan kepala hampir 1 jengkal. Untuk membuka bagasi dan kap bensin, tuasnya ada di sisi kanan bawah supir. Masuk ke bagasi belakang, Ayla tipe R dan tipe R Deluxe juga sudah menyediakan cargo tray, jadi dapat digunakan untuk menyimpan barang bawaan lebih banyak. Dan ada cargo tray tambahan yang dapat dilipat untuk menyimpan barang bawaan. Juga sudah tersedia kotak P3K, segitiga pengaman, dan 1 set perawatan mobil, dan ini biasa kita dapatkan apabila kita membeli produk Daihatsu. Dan posisi ban serep ada di bagian bawah, sayangnya masih menggunakan velg kaleng biasa. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai produk-produk Daihatsu. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai produk-produk Daihatsu.